Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Said Mujtaba Khamenei mendesak negara-negara Muslim memperdalam kerjasama dan membentuk tatanan regional serta global baru di luar dominasi rezim Amerika. Ajakan itu disampaikan Ayatollah Khamenei dalam sebuah pesan hari Selasa. Ayatollah Said Mujtaba Khamenei mengeluarkan pesan pada hari Arafah yang menyatakan negara-negara Muslim sedang memasuki fase sejarah di mana realitas regional berubah secara irreversible atau tidak dapat diubah kembali dan pengaruh militer Amerika Serikat menyusut. Mujtaba menegaskan negara-negara serta tanah di kawasan ini tidak akan lagi berfungsi sebagai perisai Amerika dan Amerika tidak akan lagi memiliki tempat untuk berbuat kerusakan dan mendirikan pangkal militer di kawasan. Pesan ini mencatat bagaimana kekuatan umat menghadapi pengaruh Amerika, menantang pendudukan Zionis Israel dan memerangi kelompok teroris Takfiri Daesh atau ISIS. Mujtaba juga mengidentifikasi rezim Israel sebagai tumor ganas yang mendekati tahap akhir dari umurnya yang terkutuk. Pesan ini menegaskan prediksi mendiang Ayatollah Said Ali Khamenei yang meramalkan rezim Zionis Israel tidak akan bertahan dalam 25 tahun ke depan. Pemirsa, Amerika Serikat terus melancarkan serangan demi serangan di atas perairan Teluk Persia. Namun pasukan pertahanan udara IRGC tidak tinggal diam, diantaranya dengan menembak jatuh drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Apakah yang dilakukan Amerika Serikat adalah bentuk pelanggaran gencatan senjata yang nyata? Dan apakah agresi Amerika Serikat ke Iran ini akan memicu balasan Iran yang meluas hingga ke Laut Merah dan Bab al-Mandab, bahkan Samudra Hindia? Sudah bergabung bersama kami kandidat Doktor Universitas Internasional Al-Mustafa di KOM Iran Ismail Amin dan Direktur Hubungan Eksternal Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah R. Kusuma Somantri. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Ismail dan juga Mbak Aisyah. Selamat malam Mbak Zil, senang bisa hadir di sini. Waktu Iran. Baik, Mas Ismail, Amerika Serikat kembali menyerang Iran, tepatnya di dekat Bandar Abbas. Bagaimana situasinya saat ini? Ya Mbak Sylvia, situasi terakhir disebutkan oleh pemberitaan media Iran disebutkan tetap kondusif dan berada dalam kendali sepenuhnya Iran. Memang disebutkan bahwa dari pernyataan IRGC bahwa Amerika kembali melakukan tindakan militer di selatan Iran, termasuk di sekitar Bandar Abbas, dengan dalih membela diri. Namun dari sudut pandang Iran, ini itu dipahami sebagai pelanggaran gencatan senjata dan bentuk ujian dan bentuk uji tekanan baru terhadap daya tahan Iran. Jadi media resmi melaporkan bahwa pihak Amerika Serikat menyebut serangan itu sebagai operasi defensif terhadap lokasi peluncuran rudal dan kapal Iran. Sementara IRGC menyatakan tetap memiliki hak balasan terhadap setiap pelanggaran gencatan senjata. Jadi ini disebutkan oleh Iran karena itu Iran mengatakan bahwa mengecam serangan ini dan yang akan menimbulkan eskalasi baru. Sementara Iran sampai saat ini dilaporkan belum juga melancarkan serangan balasan, tapi lebih memperkuat pertahanan dan berusaha untuk menjaga eskalasi untuk tidak lebih parah karena saat ini perundingan masih disebutkan berlangsung. Baik, Mbak Aisyah, kenapa Amerika Serikat masih terus menyerang fasilitas Iran di Teluk Persia? Bukankah serangan Amerika Serikat ini justru akan mempersulit proses perundingan Amerika Serikat Iran yang sedang berlangsung? Ya, ini yang sebenarnya sesuatu yang disayangkan, tetapi bukan berarti ini sesuatu yang mengagetkan karena ini pola yang terus berulang diperlihatkan oleh Amerika Serikat. Saya kira apa yang kemudian dibutuhkan oleh Iran dan Amerika Serikat saat ini itu adalah benar-benar menempatkan sebuah gencatan senjata yang disepakati oleh kedua belah pihak dan dituruti oleh kedua belah pihak. Tetapi ketika itu terjadi, maka kemudian ya tensinya akan tetap menurun dan ada kemungkinan bahwa leverage dari masing-masing negara ini akan berhenti di titik di mana keduanya memutuskan untuk berhenti menyerang. Nah, oleh karena itu sebenarnya Amerika Serikat saat ini menerapkan yang namanya adalah coercive diplomacy. Jadi ada tekanan-tekanan tertentu yang tetap dilakukan oleh Amerika Serikat untuk bisa mendapatkan upper hand di dalam negosiasi yang mungkin akan terjadi sekitar 30 sampai 60 hari ke depan. Nah, selain itu kita lihat juga di sini Amerika Serikat ini yakin betul kalau misalnya seandainya Amerika tidak berhasil mendapatkan kemudian posisi tawar yang lebih besar dibandingkan dengan Iran di dalam negosiasi tersebut, maka kemudian yang terjadi adalah beberapa hal. Yang pertama, Iran ini akan membuka pintu dari negosiasi-negosiasi
terkait kemudian keputusan yang sudah lama tertutup sebenarnya untuk Iran, termasuk diantaranya adalah masalah sanksi yang berpengaruh langsung terhadap ekonomi Iran, lalu kemudian masalah nuklir yang sebenarnya sudah pernah dibicarakan di JCPOA, dan pada akhirnya sekarang terulang lagi kemudian negosiasi yang kemudian mirip dengan hal tersebut, dan pada akhirnya ditunda ya, karena Iran meminta kemudian pembicaraannya untuk tidak dilaksanakan sepaket dengan Selat Hormuz, dan juga kemudian permasalahan Selat Hormuz ini menarik karena semuanya ini merupakan sesuatu yang tadinya ini tidak merupakan hal yang bisa dinegosiasikan oleh Iran, tetapi karena perang ini jadi terbuka. Nah, selain itu Amerika Serikat juga khawatir sebenarnya ketika Amerika Serikat kalah secara strategis dengan Iran, maka kemungkinan besar ya persepsi masyarakat internasional khususnya negara-negara aliansi Amerika Serikat ini akan semakin bergeser. Ditambah lagi saat ini dari level domestik sebenarnya kita lihat tekanan yang dialami oleh Donald Trump ini semakin tinggi. Terlihat dari bagaimana kemudian ya Donald Trump ini hanya sekitar 29% dari masyarakat Amerika Serikat itu memiliki approval rate yang positif terhadap Donald Trump, dan sekitar 69% dari total masyarakat Amerika Serikat ini tidak setuju dengan ya keputusan yang diambil Donald Trump dalam menangani isu perang di Iran ini. Nah, oleh karena itu saya kira ketika ini tetap terjadi ya serangan-serangan dari Amerika Serikat ya, di satu sisi memang Amerika Serikat tidak mau memberikan leverage kepada Iran, tetapi di sisi lain ini menjadi pisau bermata dua karena ini juga menjadi sesuatu yang pada akhirnya menggagalkan perundingan, dan ini juga menyakiti Amerika Serikat sendiri. Kenapa? Khususnya Donald Trump ya. Kenapa? Karena sebentar lagi pemilu sela ini akan berjalan di bulan November, dan keadaan yang tidak kunjung sebenarnya memiliki akhir yang jelas ini akan merugikan Donald Trump, karena sampai sekarang strategic objektif yang disebutkan ya, meskipun dari sekian banyak strategic objektif yang ada dipilih salah satu yaitu masalah nuklir, ini juga merupakan salah satu hal yang pada akhirnya diminta oleh Iran untuk ditunda. Jadi saya kira sekarang ini merupakan masalah siapa yang kemudian bisa mendapatkan leverage paling tinggi. Baik, oke. Kembali lagi ke Mas Ismail. Iran berhasil menghancurkan drone MQ-9 Amerika Serikat di Teluk Persia dan juga mengusir jet F-35 Amerika Serikat dengan menembakkan rudal ketika jet musuh itu terbang di selatan Iran. Apakah hal ini menandakan Iran akan meningkatkan sistem pertahanannya, atau memang Iran tidak pernah melonggarkan sistem pertahanannya sekalipun gencatan senjata sedang berlangsung? Ya Mbak Sylvia, terkait penghancuran drone MQ-9 dan pengusiran F-35 ini menunjukkan bahwa Iran itu tidak hanya bertahan secara pasif, tetapi menjalankan strategi active deterrence, yakni pencegahan aktif. Jadi menurut pernyataan IRGC yang dikutip oleh media resmi Iran, unit pertahanan udara Iran menembak jatuh MQ-9 itu setelah memasuki wilayah udara Iran, lalu menembak ke arah RQ-4 dan F-35 hingga keduanya dipaksa keluar dari wilayah Iran. Artinya, Iran ingin mengirim pesan bahwa gencatan senjata bukan berarti ruang udara dan perairannya boleh diuji oleh musuh. Sampai saat ini Iran itu terus meningkatkan pertahanannya, bahkan sistem pertahanan yang disebutkan berhasil menjatuhkan drone MQ-9 ini adalah sistem pertahanan udara yang baru yang belum dipublikasikan sistem pengerjaannya. Sehingga kemudian ini menunjukkan memberikan pesan kepada Amerika Serikat, kepada Israel, kepada negara-negara agresor bahwa Iran sama sekali tidak bermain-main dengan sistem pertahanannya. Sistem pertahanan Iran telah dari dulu selalu diuji oleh Amerika Serikat, bahkan di saat damai sekalipun, di saat tidak ada konflik, drone-drone Amerika Serikat itu terus berusaha untuk memasuki wilayah Iran dan berhasil dijatuhkan. Ini menunjukkan bahwa Iran tidak hanya sekedar kosong ketika tidak hanya sekedar mengancam atau sekedar mengatakan bahwa kami kuat dalam sistem pertahanan, tapi berusaha terus meningkatkan sistem pertahanannya. Walaupun ya kita tahu dalam perang yang 40 hari berlangsung kemarin, Iran juga memang terdampak parah dengan serangan-serangan dari Amerika Serikat dan Israel, namun itu tidak menunjukkan bahwa Iran mau menyerah. Mereka terus sampai sekarang masih terus meningkatkan sistem pertahanannya, termasuk juga ancaman dengan mengatakan bahwa pembalasan Iran itu akan jauh lebih menyakitkan. Tapi tetap saja sampai saat ini Iran masih berusaha untuk membuka ruang diplomasi, berusaha untuk tetap masuk ke meja perundingan karena Iran ingin menunjukkan kepada dunia bahwa perang ini bukan dipicu oleh Iran. Perang ini dimulai oleh Amerika Serikat, oleh agresi Amerika Serikat, invasi Amerika Serikat yang itu disebut oleh Iran sebagai serangan yang ilegal. Oke. Mbak Aisyah, ini juga menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Ismail ya. Pemimpin tertinggi
Iran, Mujtaba Khamenei juga menyebut bahwa kawasan Asia Barat atau Timur Tengah itu tidak lagi menjadi tameng bagi Amerika Serikat. Apakah hal itu sekaligus merespon sikap Trump yang saat ini terus memaksa negara-negara Arab untuk menormalisasi hubungan mereka dengan Zionis Israel? Ya, memang ada tekanan dari Amerika Serikat untuk meminta negara-negara Arab Teluk ini untuk menandatangani Abraham Accord. Akan tetapi kan kita melihat apakah ini realistis atau tidak. Karena pertama kita melihat bahwa ada beberapa pertentangan ya dari berbagai macam pimpinan dari negara Arab Teluk. Misalnya saja kita melihat dari Arab Saudi, di mana kemudian Raja Arab Saudi saat ini itu menolak keras karena masih memprioritaskan isu Palestina menjadi salah satu kebijakan luar negeri Arab Saudi. Sementara Pangeran Bin Salman di sini dia memiliki pandangan yang jauh lebih lenian terhadap Israel dibandingkan dengan Raja Arab Saudi. Lalu kemudian dari negara-negara lain pun sama, masih ada pertentangan seperti itu. Nah, ditambah lagi sebenarnya ada perbedaan yang mendasar dan fundamental di antara perspektif yang dimiliki oleh kerajaan ya yang ada di negara-negara Arab Teluk ini dengan masyarakatnya. Karena selama ini Israel ini dianggap sebagai sebuah negara yang melakukan berbagai macam pelanggaran kemanusiaan di kawasan Timur Tengah, dan persepsi dari masyarakat Timur Tengah terhadap Israel itu tidak diragukan bahwa itu merupakan sebuah negara yang memang harus dimusuhi dan harus dilawan gitu oleh negara-negara Timur Tengah. Nah, oleh karena itu ketika kemudian perang di antara Amerika Serikat dan Iran ini terjadi ya, popularitas Iran ini menjadi semakin tinggi gitu ya. Tidak hanya di kalangan Timur Tengah dan bahkan di dunia internasional, yang mana kemudian persepsi tentang Israel ini mulai berubah perlahan-lahan karena apa yang terjadi sejak tanggal 7 Oktober, kita melihat retaliasi dari Israel ini out of proportion gitu. Jadi saya rasa sebenarnya saat ini negara-negara yang ada di Arab Teluk ini berada di dalam posisi yang cukup terjepit. Di satu sisi mereka memang melihat bahwa secara hubungan diplomatis mereka sebenarnya tidak normal dengan rezim mullah yang ada di Iran saat ini. Tetapi di sisi lain ya mereka juga merasa bahwa Amerika Serikat saat ini itu melakukan sesuatu kebijakan-kebijakan yang high risk gitu secara politik. Nah, bahkan ada ya yang mengatakan bahwa saat ini negara-negara Arab Teluk itu melakukan strategi hedging karena mereka menyisakan sebenarnya sebagian ruang ketika Iran ini kemungkinan besar dapat memenangkan peperangannya gitu. Baik. Sehingga sebenarnya perspektif mereka yang tadinya satu mungkin ya mendukung Amerika Serikat di kawasan dan memberikan perlindungan terhadap Amerika Serikat dengan memberikan ruang pada airbase Amerika Serikat, sekarang mulai terpecah suaranya. Dilihat dari bagaimana UAE kemudian keluar dari OPEC, lalu kemudian terjadi perdebatan terkait posisi mereka di Timur Tengah gitu ya. Ditambah lagi sebenarnya secara ekonomi sekarang mereka terdesak karena apa yang kemudian dijadikan strategi oleh Amerika Serikat yaitu menekan ekonomi Iran ya berdasarkan blokade tersebut, itu pun menyakiti sebenarnya negara-negara Arab Teluk, sehingga sebenarnya saat ini negara Arab Teluk itu berusaha untuk mencari jalan keluar dengan cara yang cukup diplomatis, tetapi ya memperhatikan bahwa mereka tidak ingin meningkatkan eskalasi karena tadi permasalahan yang kemudian dihadapi Iran ya termasuk diantaranya adalah storage minyak dan kemudian kapasitas pengeboran minyak mereka itu terjadi juga di kawasan Arab Teluk. Baik, Mbak Aisyah terima kasih. Dan terakhir untuk Mas Ismail, tadi Anda sudah mengatakan bahwa Iran mengembangkan sistem pertahanan baru ya selama masa gencatan senjata. Apakah ada informasi lebih jauh jenisnya itu apa, bagaimana Iran memproduksinya, apakah ada bantuan dari China atau Rusia? Ya, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi terkait sistem pertahanan baru ini, dan juga tidak ada pernyataan bahwa sistem pertahanan ini mendapatkan bantuan dari negara lain, terutama dengan negara sekutu seperti dari China maupun Rusia. Iran selalu menegaskan bahwa sistem pertahanannya itu dilakukan secara mandiri. Sejak awal Iran selalu menyatakan bahwa mereka tidak menggantungkan sistem pertahanan mereka dan keamanan mereka terhadap negara lain. Bahkan ini yang selalu diserukan kepada negara-negara Teluk, negara-negara sahabat di Teluk, bahwa ketika menggantungkan keamanan dan sistem pertahanan dengan negara lain, itu justru menjadi penyebab, pemicu atau menjadi sumber ketidakamanan. Jadi ketika Iran mencontohkan kemudian ketika negara-negara Teluk ini mengandalkan dan meminta bantuan dari Amerika Serikat untuk menjaga keamanan mereka, justru yang membuat tidak aman negara-negara Teluk ini adalah Amerika Serikat. Dan itu sudah dibuktikan dalam perang ini. Ketika kemudian negara-negara Teluk ini justru malah membantu atau menjaga keamanan Amerika Serikat, menjaga keamanan pangkalan Amerika Serikat yang mendapatkan serangan dari Iran.
yang seharusnya pangkalan-pangkalan Amerika inilah yang menjaga keamanan dan kedaulatan negara mereka. Dan ini terus ditekankan oleh Iran untuk membangun kemandirian dan tidak menggantungkan keamanan pada Amerika Serikat, serta juga mendorong agar kemudian negara-negara Islam di Teluk ini, negara-negara di kawasan untuk bersatu, untuk senantiasa menjaga persatuan dan tidak menggantungkan keamanan dan pertahanan negara mereka termasuk kedaulatan mereka terhadap negara lain. Baik, Mas Ismail dan juga Mbak Aisyah, terima kasih atas informasi dan analisanya di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.